Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihilhu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berpuasa kembali di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menjadi peradaban hidup yang modern, yang penuh ilmu, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Zaki Maulana, saya dari kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu hal-hal yang dapat membuat puasa menjadi sia-sia. Pengawalan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian puasa. Puasa, menurut syariat Islam, adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri seperti minum, makan, hal-hal buruk, maupun yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Langsung saja ke poin utamanya, hal-hal yang membuat puasa menjadi sia-sia. Yang pertama, tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasa sia-sia. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadahnya akan diterima Allah jika ikhlas, demikian pula puasa, termasuk utamanya, hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkata keji. Orang yang berkata keji atau rafats, yang secara mudahnya berarti pornografi, puasanya juga bisa sia-sia. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajak bertengkar, hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Yang ketiga, mengumpat dan marah. Mengumpat dan marah juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Marah adalah setali 3 uang. Yang keempat, mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntutkan agar orang yang berpuasa menahan diri, cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa. Jika ada orang yang mengajak berkelahi, kita disuruh menahan diri. Bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala puasa kita akan melayang. Bahkan puasa menjadi sia-sia. Yang kelima yaitu ghibah. Ghibah alias membicarakan keburukan orang lain bisa membuat puasa sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, mencela, mengumpat, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal. Ya, bahkan ghibah juga bisa online gitu. Karena sekarang sudah berkembangnya zaman, jadi ghibah itu bisa online.
Selanjutnya yaitu yang keenam, kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu juga termasuk merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Yang ketujuh, fitnah. Fitnah yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain, padahal orang itu tidak melakukannya. Ini juga membuat puasa sia-sia. Yang kedelapan, yaitu korupsi. Jika berdusta, kesaksian palsu, dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk. Korupsi selain merupakan dosa besar, juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Yang kesembilan, yaitu maksiat. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia. Karenanya, kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di sepanjang waktu. Yang ke-10, tidur sepanjang hari. Di bulan puasa, tidur merupakan ibadah. Namun, lain hal jika kamu tidur sepanjang hari. Maka itu mengurangi pahala puasa. Durasi tidur yang dianjurkan ketika berpuasa adalah kurang lebih 5-15 menit. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa dan membatalkan puasa. Yang terakhir yaitu melihat lawan jenis dengan hawa nafsu. Tentunya melihat lawan jenis dengan hawa nafsu merupakan salah satu hal yang mengurangi pahala puasa. Ibadah puasa sendiri memiliki arti untuk menahan hawa nafsu. Maka tentu saja hal ini merupakan hal yang mengurangi pahala puasa dan bahkan bisa membatalkan puasa. Tidak hanya langsung, tapi bila kamu memandang lawan jenis dari smartphone-mu melalui gambar atau video, maka pahala puasamu juga akan berkurang. Maka dari itulah kamu harus menjaga mata yang memang berfungsi untuk melihat. Melihatlah hanya pada yang baik-baik saja. Jangan sampai puasa kamu jadi rusak hanya karena memandang hal-hal yang tidak harus dilihat, terutama di bulan puasa ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kebenaran yang datang dari Allah dan kesalahan murni dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.